Selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Maria dalam acara siraman rohani Gereja Islam Mas Pekangsaan. Saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sharing tentang firman Tuhan, yaitu tentang kualitas hidup orang beriman. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu tentang kualitas hidup orang beriman. Biarlah Tuhan, kami boleh diingatkan kembali dan kami boleh memeriksa hidup kami, apakah kualitas hidup kami sebagai orang beriman adalah kualitas yang bagus atau kualitas yang buruk. Biarlah kami boleh bertumbuh dan memperbaiki hidup kami. Tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, kami bersyukur dan kami menaikkan doa kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, yaitu di dalam Daniel pasal 1 ayat 8 mengatakan demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan diri. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dapat melihat contoh orang yang memiliki kualitas hidup beriman yang begitu luar biasa, yaitu Daniel. Nah, kita dapat melihat kisah Daniel ini seperti apa. Kita sudah sangat hafal sekali tentang kisah Daniel, Sadrak dan Abednego. Tetapi hari ini kita akan menyoroti tentang siapa Daniel itu. Dia memiliki kualitas iman yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Nah, apakah kita juga memiliki kualitas iman yang luar biasa dalam hidup kita? Mari kita membuka Alkitab kita di Daniel 6. Daniel 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Mengatakan demikian. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu ketetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu, Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa memuji Allahnya seperti biasa yang dilakukannya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam Daniel 6 ayat 7 sampai ayat yang 19 ini kita dapat melihat bagaimana kualitas Daniel ini. Walaupun Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia mendengar ada surat perintah larangan untuk berdoa di hadapan Tuhan Allahnya, Daniel tetap tidak gentar. Dia tetap datang kepada Tuhan Allahnya seperti biasa dia menyembah Tuhan Allahnya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11 mengatakan demikian, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut. 3 kali sehari dia berlutut di hadapan Tuhan Allahnya untuk berdoa. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, ini kisah yang luar biasa yang kita dapat lihat bagaimana kisah Daniel yang memiliki kualitas hidup iman yang luar biasa, sehingga dia tidak gentar dengan tantangan-tantangan yang mengancam dirinya, mengancam hidupnya. Dia tetap setia kepada Tuhan Allahnya untuk tetap datang kepada Tuhan Allahnya. Dia tidak takut kepada raja, tidak takut kepada penguasa-penguasa yang ada yang berusaha mencelakai dia, tetapi dia tetap memiliki hidup yang takut akan Tuhan Allahnya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat kisah hidup Daniel ini dapat memotivasi dan menginspirasi hidup kita untuk menjadi hidup yang berkualitas sebagai orang yang beriman. Kalau kita melihat pada Daniel 6, Daniel dikelilingi oleh pejabat-pejabat tinggi kerajaan yang sangat iri hati yang berusaha untuk menjatuhkan Daniel. Kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima, di situ dikatakan, kemudian para pejabat tinggi dan wakil
raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintah, tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atas sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hidup Daniel memiliki hidup yang berkualitas, sehingga orang-orang jahat, para pejabat-pejabat yang ingin menjatuhkan dia, berusaha mencari kesalahan-kesalahan Daniel, tetapi satu pun tidak dijumpai, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kecuali yaitu datang kepada Tuhan Allahnya, berdoa di hadapan Tuhan Allahnya. Maka itu yang dijadikan oleh penguasa-penguasa para pejabat raja untuk menjatuhkan Daniel, untuk membuat satu alibi supaya Daniel dapat dijatuhkan, dapat disingkirkan dari lingkungannya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini kita dapat melihat kualitas hidup Daniel dan kualitas iman Daniel yang begitu luar biasa. Nah, kisah Daniel ini sebenarnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita membacanya, itu sangat-sangat menginspirasi hidup kita dan memotivasi hidup kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu untuk tetap setia, tetap kita mempunyai hidup yang terus mendorong hidup kita untuk tetap hidup kudus di hadapan Tuhan dan tidak sembrono dalam menjalankan hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, satu cara dan satu kelemahan tentang Daniel yang selalu setia berdoa kepada Tuhan Allahnya, inilah yang dipakai para pejabat-pejabat untuk menjatuhkan Daniel. Tetapi apakah Daniel gentar? Tidak, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dia tetap beribadah kepada Tuhan Allahnya, dikatakan di dalam ayat 11 tadi, yaitu 3 kali sehari berlutut berdoa memuji Allah seperti yang biasa dia lakukan. Dia tidak gentar dengan adanya surat itu pun tidak membuat Daniel untuk takut dan meninggalkan Tuhan atau mengalami lemah. Tidak, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Daniel tetap setia kepada Tuhan Allahnya. Nah, kualitas hidup yang dimiliki sungguh luar biasa, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bahkan tadi awal yang kita baca, ayat yang awal kita baca di dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-8, itu saja kita dapat melihat bagaimana Daniel tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan-makanan yang ada di dalam kerajaan itu. Dia tetap mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Dari pola hidup makan saja Daniel sudah memperhatikannya. Dia tidak mau mencemari dirinya dengan hal-hal yang menajiskan hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kualitas yang dimiliki hidup yang berkualitas yang dimiliki oleh Daniel ini patut kita teladani, patut menjadi satu motivasi yang luar biasa dalam hidup kita. Jangan membiasakan hidup kita dicemari dengan hal-hal yang menajiskan diri kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita belajar dari kehidupan Daniel ini, memiliki kualitas iman yang luar biasa, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dia tidak saja gentar dalam menghadapi tantangan-tantangan itu, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan Allahnya. Nah, apa sih yang membuat Daniel tetap bisa bertahan seperti itu? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ia adalah seorang pemuda yang memiliki roh yang luar biasa dan kualitas hidup di atas rata-rata, sehingga dia menghasilkan keberhasilan dan kehidupan yang berkualitas. Nah, Daniel memiliki beberapa hal yang membuat dia tetap memiliki hidup berkualitas dan tetap kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yaitu Daniel tidak mau menajiskan dirinya dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Daniel tetap menjaga kekudusan hidupnya sehingga dia tidak mau mencemari dirinya. Nah, seperti ayat yang kita baca di dalam pasal 1 ayat 8 tadi, dia tetap menjaga kekudusan hidupnya. Apakah kita memiliki hal seperti itu? Kita tetap menjaga kekudusan dalam hidup kita, atau justru hidup kita, pikiran kita, hati kita dicemari dengan hal-hal yang sangat-sangat membuat kita jauh dari Tuhan dan menjatuhkan diri dari hal-hal dosa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita memiliki kualitas hidup yang baik. Jangan kita mencemari hidup kita dengan hal-hal najis. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kualitas Daniel memiliki hidup yang berkualitas karena yang kedua adalah Daniel berani mendisiplin dirinya. Daniel berani, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia mendisiplin dirinya. Seperti di dalam ayat yang 11 tadi, walaupun dia mendengar tantangan, satu ancaman yang luar biasa tentang dia berdoa di hadapan Tuhan Allahnya, dia tetap setia, tetap disiplin datang kepada Tuhan, berdoa 3 kali sehari menghadap ke Tuhan Allahnya dengan berlutut memuji Allah. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hal ini patut diacungi jempol. Kenapa? Kadang-kadang kita mendengar satu ancaman, satu larangan sedikit aja, kita sudah tidak berani untuk beribadah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, memang tidak mudah untuk menghadapi hal-hal seperti Daniel ini.
membutuhkan satu iman yang luar biasa untuk hidup takut akan Tuhan, untuk hidup melekat dengan Tuhan, sehingga kita dapat berani menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Terus yang ketiga, Daniel berkomitmen untuk hidup kudus. Jadi komitmen hidup kudus ini yang membuat hidupnya berkualitas, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Daniel tidak pernah mau kompromi dengan hal-hal yang dapat mencemarkan dirinya. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun dialah kiranya yang akan melepaskan engkau. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat setelah para pejabat itu berusaha menjatuhkan Daniel dengan membuat surat untuk berbicara kepada rajanya untuk supaya membuat perundang-undangan orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja supaya tidak dapat dirubah. Jadi hanya menyembah kepada raja saja. Kalau menyembah di luar raja maka itu dilarang dan ditetapkan sesuai dengan undang-undang, sehingga tidak dapat diubah undang-undang itu. Orang yang melanggar akan mendapatkan hukuman. Tetapi Daniel tetap berkomitmen, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dia tidak kompromi dengan dosa, dengan hal-hal yang membuat dia celaka, tidak kompromi dengan hal-hal itu. Tetapi Daniel tetap komitmen bahwa dia menyembah Tuhan Allahnya. Makanya di dalam ayat 17 di situ Daniel diambil, dikatakan sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Tetapi hal yang menarik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam ayat 17 ini dikatakan raja berbicara kepada Daniel, berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang engkau sembah dengan tekun dialah yang kiranya yang akan melepaskan engkau. Ini satu hal yang menarik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa dan raja itu sudah tidak dapat, Raja Darius tidak bisa mengubah undang-undang itu. Tetapi Raja Darius ini percaya Pak, Allahnya Daniel yang disembah Daniel itu akan menyelamatkan Daniel walaupun raja tidak dapat menyelamatkan. Dan itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat sungguh luar biasa, sehingga ayat yang ke-18 di situ ada satu hal yang luar biasa. Mari kita membuka ayat yang ke-18, mengatakan demikian. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkannya pada mulut gua itu. Lalu raja mencat itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesar, supaya dalam hal Daniel ini tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istana dan berpuasalah ia semalam-malaman. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Ayat 20, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dengan dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu, berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu, Allahku yang telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak dapat mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat bersukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari kisah ini kita dapat melihat bagaimana raja membela Daniel walaupun secara manusia tidak dapat membebaskan Daniel karena perundang-undangan yang telah ditetapkan itu. Tetapi raja ini percaya bahwa Allahnya Daniel sanggup melepaskan Daniel, sanggup membebaskan Daniel. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat kisah ini sungguh luar biasa dahsyat ya. Kalau mengingat kita juga punya Allah yang luar biasa, yang mampu dan sanggup menyelamatkan kita. Tuhan Allah yang kita sembah tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dia sanggup membebaskan Daniel dari maut, dari cengkeraman si singa itu, Tuhan Allah yang kita sembah saat ini juga sanggup melepaskan kita dari
singa-singa yang hendak mencelakai kita. Segala masalah yang membuat kita terpuruk dan membuat kita jatuh, Dia adalah Tuhan Allah yang setia. Dia mampu dan sanggup menolong Bapak Ibu sekalian. Mari milikilah hidup kita, hidup yang berkualitas, supaya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat, dan orang dapat melihat bahwa kita ini adalah orang yang memiliki hidup yang berkualitas, iman yang berkualitas di dalam Tuhan. Karena kalau kita memiliki hidup iman yang berkualitas, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan seperti Daniel tadi. Yang pertama, kita tidak menajiskan hidup kita dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Kita juga berani mendisiplinkan rohani kita, dan tidak peduli tantangan-tantangan itu yang membuat kita kadang-kadang membuat kita tidak disiplin, tetapi kita akan tetap berani untuk mendisiplinkan rohani kita. Yang kedua, yang ketiga, kita akan dapat memiliki komitmen hidup kudus di dalam Tuhan. Dan yang keempat, kita akan dapat mengandalkan Tuhan tanpa ragu. Kalau kita mengandalkan Tuhan tanpa ragu, maka kita akan dapat melihat kuasa Allah yang luar biasa. Orang-orang yang menuduh Daniel tadi, berbalik dia yang mendapatkan hukuman, bukan Daniel yang mati, tapi mereka yang akan mati. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari milikilah hidup beriman yang berkualitas, supaya kita menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, tolong kami supaya kami tetap memiliki hidup iman yang berkualitas, dan kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami dimanapun kami dapat membawa dampak yang baik bagi sekitar kami, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tolong kami Tuhan, kalau selama ini Tuhan hidup kami jauh daripada berkualitas, jauh daripada hidup dekat Tuhan, tolong kami, bantu kami ya Tuhan. Roh Kudus biarlah membantu kami untuk kami tetap setia kepada-Mu, tetap memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam Tuhan, sehingga kami berani berkomitmen di hadapan Tuhan untuk mendisiplinkan rohani kami. Kami berani Tuhan menjalankan hidup kudus di hadapan Tuhan dan tidak menajiskan diri kami. Dan kami berani mengandalkan Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup kami, sehingga kami dapat melihat kuasa Tuhan yang begitu nyata dan luar biasa dalam hidup kami. Tolong kami Bapa, berkati setiap Bapak Ibu Saudara kami Tuhan. Engkau tahu masing-masing pergumulan mereka, Engkau tahu masing-masing ketakutan mereka, kekhawatiran mereka, Engkau tahu masing-masing keberadaan hidup mereka, tetapi biarlah Roh Kudus yang menolong mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Bapak Ibu Saudara kami pada siang ini Tuhan, dengan berkat dan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Sampai bertemu kembali.